Ini adalah cara trading dengan menggunakan wedge pattern. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya chart pattern lagi, yaitu adalah wedge pattern. Tetapi sebelum itu gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar di sana dan juga deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Nah, berbicara tentang chart pattern ya, di video kemarin, minggu kemarin tuh gue udah bahas yang namanya double top dan double bottom. Yang mana itu juga chart pattern, tetapi itu klasifikasinya atau jenisnya itu adalah reversal chart pattern. Nah, di hari ini gue akan bahas yang namanya wedge pattern, yang mana tendensinya itu dia lebih ke continuous chart pattern ya. Walaupun kadangkala wedge pattern ini bisa digunakan sebagai reversal chart pattern. Nanti gue akan jelasin fungsinya secara detail di monitor supaya lebih jelas gitu teman-teman ya. Dan yang gue mau sampaikan kali ini adalah wedge pattern itu ada banyak teman-teman ya. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada rising wedge, kemudian ada falling wedge. Nah, dua ini paling sering didengar mungkin ya, paling terkenal. Tetapi yang kalian harus tahu juga yang namanya ada broadening wedge teman-teman. Nah, di broadening wedge ini juga dibagi lagi teman-teman, dibagi tiga ya. Yang pertama itu ada ascending broadening, kemudian ada descending broadening, kemudian ada megaphone atau broadening aja. Nah, ini semua ada fungsinya dan juga kita bisa menggunakannya itu di situasi yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya bicara favorit gue ya, gue paling sering menggunakan sebenarnya ya, gue menggunakan broadening wedge ini ya. Jadi kalau misalnya di forex terutama teman-teman ya, ini yang namanya ascending broadening dan juga descending broadening itu sering banget muncul terutama di skala yang cukup besar, oke? Maksudnya skala yang cukup besar adalah dia itu terjadinya tuh di tren-tren yang lebar teman-teman, yang besar ya. Jadi kita bisa mengambil momentum juga di sana. Dan juga kenapa gue suka broadening wedge ini, karena dia itu tidak ada pengembangannya lagi gitu ya. Karena yang kita tahu ya, chart pattern itu sebenarnya pola harga kan. Nah, yang namanya chart pattern itu sebenarnya kalau misalnya dia gagal, dia itu nggak langsung gagal teman-teman, tapi dia mengalami pengembangan. Nah, sedangkan yang namanya broadening wedge ini udah nggak ada pengembangan ya menurut gua, karena dia bentuknya udah final form. Jadi kalau misalnya contohnya kalau seperti penan itu gagal, dia bisa berkembang menjadi flag misalnya atau menjadi triangle. Nah, kalau triangle gagal jadinya apa? Jadinya wedge, jadinya broadening wedge segala macam. Tetapi kalau si broadening wedge ini atau wedge pattern ini gagal ya, dia ini tidak bisa berkembang menjadi apapun itu ya. Jadi kalau misalnya digagal ya sudah gagal. Makanya itu gue suka. Yang kedua, kita bisa combine dengan yang namanya Fibonacci, oke? Dan bagaimana cara untuk menggunakannya, semuanya, pengertiannya dan lain-lain, gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas teman-teman. So, sekarang kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya. Dan ini sekarang gue mau jelasin seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue akan jelasin tentang chart pattern lagi teman-teman hari ini. Jadi materi hari ini adalah tentang chart pattern. Kalau misalnya kalian nonton video gue minggu lalu sebenarnya gue udah buat video juga tentang chart pattern, cuman yang reversal teman-teman ya. Jadi di minggu kemarin itu gue buat tentang double top dan juga double bottom, yang mana itu merupakan chart pattern yang reversal. Maksudnya reversal itu apa? Chart pattern itu akan muncul ketika dia mau menunjukkan pembalikan arah harga maupun tren teman-teman ya. Dan itu biasanya terjadinya di akhir market yang sedang trending, oke? Nah, sekarang ini gue mau ngomongin yang namanya wedge teman-teman ya. Dan wedge ini juga termasuk chart pattern, tetapi bedanya adalah kalau misalnya wedge itu dia itu termasuk chart pattern yang continuous sifatnya. Maksudnya continuous apa bang? Jadi dia tuh terjadinya itu di tren yang sedang berjalan ya, dan dia terbentuknya itu biasanya di secondary reaction teman-teman, atau di kepala cangkul, atau di koreksi harga dari primary trend yang sedang terjadi, oke? Jadi kalau misalnya trennya sedang bullish, kemudian dia sedang membuat secondary reaction ya, dan di secondary reaction itu dia muncul tuh patternnya itu continuous itu ya. Biasanya continuous itu ada banyak sih ya. Selain wedge ini, di video-video sebelumnya gue juga sudah bahas. Itu biasanya ada yang namanya flag ya, ada yang namanya penan, oke? Dan ada yang namanya triangle. Nah, itu semua itu terjadinya di secondary reaction pada saat market itu sedang trending teman-teman, oke? Nah, sekarang masuk ke yang namanya wedge. Apa sih chart pattern wedge itu ya? Jadi wedge itu termasuk salah satu continuous ya, continuous chart pattern. Itu yang pertama yang kalian harus tahu. Yang kedua itu adalah dia memiliki beberapa jenis teman-teman ya. Jadi wedge itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya falling wedge, oke? Falling wedge itu gini aja deh, gue jelasin semuanya dulu deh. Jadi jenisnya itu ada yang namanya pertama falling wedge teman-teman, oke? Yang kedua itu ada rising wedge.
Yang ketiga itu ada ascending broadening wedge, yang keempat itu ada descending broadening wedge, dan yang kelima itu ada megaphone atau broadening wedge aja. Jadi ada 5 teman-teman yang harus kalian ingat ya. Dan sayangnya memang ini harus dihafal ya, bentuknya segala macam itu harus dihafal. Nah, sekarang gue akan bahas satu-satu dulu teman-teman ya. Jadi gue akan pisahin antara si falling wedge dan rising wedge ini jadi satu, dengan si ascending broadening wedge, descending broadening wedge, dan juga megaphone itu gue jadi satu lagi. Jadi gue bagi 2 nih ya. Nah, di tahap yang pertama ini gue akan jelasin tentang si rising wedge dan falling wedge dulu. Apa itu rising wedge dan falling wedge? Ya, rising wedge dan falling wedge itu adalah chart pattern dari wedge yang nunjukin continuity juga ya. Jadi kalau misalnya rising wedge itu kalau dia muncul rising wedge itu dia menandakan bahwa market itu akan bergerak turun. Tetapi kalau muncul yang namanya falling wedge itu menandakan bahwa tendensi market akan naik. Nah, sekarang gue masuk ke bentuknya gimana, oke? Yang pertama gue kasih lihat bentuknya dari si falling wedge dulu teman-teman ya. Falling wedge itu bentuknya seperti ini ya, patternnya. Kalau kalian lihat di layar. Nah, ini harganya harganya bentuknya seperti ini. Oke. Dia seperti ini. Kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini namanya falling wedge teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak. Nah, ini bentuknya kan pokoknya intinya kalau wedge itu falling wedge atau rising wedge itu intinya keduanya itu menyempit ya. Bedanya kalau falling wedge itu menyempitnya menghadap bawah, kalau rising wedge itu menyempitnya menghadap atas. Ini gua akan ini karena gambarnya kurang jelas ya, jadi ini gua akan coba untuk lebih jelas. Nah, ini falling wedge kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ya, kalau misalnya lebih jelasnya seperti ini, dia ini tetap menyempit seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan dia bentuknya ke bawah ya, arahnya nih arah tendensi harganya itu tetap ke bawah, tetapi dia makin lama makin mengecil ya, mengerucut seperti itu. Nah, ini namanya falling wedge. Kalau rising wedge itu terbalik teman-teman ya, dia ke atas gini. Nah, seperti ini namanya rising wedge teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bisa gambar, dia bentuknya seperti ini. Tendensi harganya, dia makin lama juga makin mengecil atau mengerucut ya harganya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau falling wedge itu dia itu terbentuknya pada saat marketnya itu lagi bullish. Jadi biasanya itu harganya itu bergerak ada pole-nya gitu loh, ke atas dulu dan dia di secondary reaction. Kemudian di sini dia break ke atas. Nah, seperti ini. Kalau falling wedge terbalik, biasanya dia bikin harga itu terjadi di trend bearish. Kemudian dia bikin rising wedge, kemudian dia akan tembus ke bawah seperti ini. Nah, ini namanya rising wedge dan juga falling wedge. Kalau falling wedge menghadap ke bawah seperti ini, rising wedge menghadap ke atas. Nah, ini tendensinya ya, kalau falling wedge nih, diingat teman-teman ya, kalau bentuknya ngarah ke bawah gini ya, itu kemungkinan besar arah harganya itu akan ke atas ya teman-teman ya. Dia akan ke atas seperti ini. Tetapi kalau yang rising wedge, dia arahnya akan ke bawah. Oke. Nah, itu teman-teman ya, itu rising wedge dan falling wedge. Nah, itu kan tadi yang falling wedge dan rising wedge teman-teman ya. Sekarang yang kalau yang broadening wedge gimana? Jadi kalau yang di broadening wedge itu ada 3 kan tadi ya. Yang pertama ada ascending broadening wedge, ada descending broadening wedge, ada megaphone. Nah, ini gua akan tunjukin satu-satu. Kalau tadi falling wedge itu dia mengecil seperti ini ya, mengerucut ke bawah. Kalau yang si descending broadening wedge ya, jadi kalau falling wedge itu pasangannya dengan descending broadening wedge, itu dia itu ke bawah tapi dia melebar teman-teman ya. Kalau ini kan mengerucut, kalau dia nih begini melebar. Dia melebar. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan bedanya ya. Kalau misalnya si falling wedge dia itu mengerucut seperti ini kan teman-teman ya. Jadi harganya makin kecil, dia di sini makin kecil. Tetapi kalau yang descending broadening wedge ya, itu dia makin lama makin lebar pergerakan range harganya seperti ini. Oke, dan dia makin lebar dan dia makin lebar. Fungsinya apa bang? Sama ya dengan falling wedge ya. Jadi kalau misalnya falling wedge itu kan biasa terjadi di market yang bullish ya. Ini juga sama, biasanya terjadi di market bullish. Dan tendensi harganya pun sama dengan falling wedge. Kalau falling wedge itu dia tembusnya ke atas seperti ini. Demikian juga dengan ascending broadening wedge. Dia itu biasa tendensinya juga akan ke atas seperti ini teman-teman. Oke. Nah, sedangkan yang berikutnya ada kalau yang tadi kan di sini ada rising wedge namanya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Dia mengerucut ke atas ya. Nah, seperti ini. Harganya juga seperti ini, makin kecil ya. Dan dia memiliki tendensi untuk ke bawah kalau yang rising wedge. Nah, pasangannya si rising wedge apa? Itu adalah ascending broadening wedge ya. Itu ascending broadening wedge itu sama ya, dia ke atas gini.
Cuman dia melebar teman-teman ya. Dia melebar seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia melebar tetap, terus kemudian harganya juga sama ya, makin lebar, makin lebar, makin lebar. Seperti ini. Dan dia punya tendensi juga sama ya, ke bawah. Dia terjadi di market yang sedang bearish ya. Jadi dia ke bawah seperti ini, dia akan break dan dia akan ke bawah arahnya. Kalau yang si descending broadening wedge itu kan ke atas ya, sama dengan si falling wedge. Kalau yang rising wedge ini juga ke bawah, sama dengan si ascending broadening wedge ya. Dan kalau megaphone gimana bang? Nah kalau misalnya megaphone atau broadening wedge itu gampang. Dia itu bentuknya seperti megaphone seperti ini ya. Nah jadi dia dua-duanya tuh ngebuka ke arah yang berlawanan. Kalau yang tadi kan ini dia sama-sama ke atas, cuman satunya agak lebih lebar sedikit gitu ya. Dan kalau yang descending broadening wedge sama-sama ke bawah, tapi yang satunya agak melebar ke bawah. Tapi kalau yang megaphone itu benar-benar dia bertolak belakang ya, satu ke atas, satu ke bawah. Oke, jadi dia hasilnya jadinya megaphone seperti ini. Makin lama pergerakan range-nya makin lebar. Dan ini kalau kalian ketemu market yang seperti ini teman-teman, yang bisa kalian lakukan adalah kalian menghindar. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ketemu yang namanya broadening seperti ini ya, ini kalian langsung cepat-cepat menghindar atau keluar dari market, karena ini kan range-nya besar banget dan gerakannya itu sangat-sangat menipu teman-teman. Jadi ini cukup berbahaya buat kalian yang, terutama buat kalian yang baru mulai trading, yang kurang berpengalaman. Kalian lebih baik menghindari yang namanya broadening wedge. Tapi kalau misalnya kalian sudah memiliki pengalaman dan sudah merasa cukup familiar dengan broadening wedge, kalian bisa tradingkan juga dengan beberapa teknik gitu ya. Nah itu adalah penjelasan singkat tentang si rising wedge dan rising wedge, falling wedge, dan juga dengan ascending broadening wedge, descending broadening wedge dengan megaphone ya. Ini adalah bentuk-bentuknya yang kalian harus hafal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang jelas di sini, kalian bisa googling juga tuh yang namanya rising wedge, falling wedge. Di Google tuh semuanya sudah lengkap ya, gambar-gambar itu sudah lengkap, kalian tinggal cek. Sekarang berikutnya kelebihannya dan kekurangannya, oke? Jadi kenapa gue suka yang namanya wedge ini ya? Semuanya dari wedge ini lah, rising wedge, falling wedge, ascending broadening wedge, segala macam. Yang pertama itu adalah dia ini probabilitasnya besar sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian melihat pattern ini di dalam market, kalian harus langsung benar-benar bikin planning deh untuk trading plan, karena probabilitas dia untuk berhasil tuh besar. Kalau misalnya kalian kurang yakin dan tidak percaya, kalian bisa backtest sendiri ya. Karena ini juga merupakan riset yang saya lakukan sih. Jadi menurut riset yang saya lakukan itu dia memiliki probabilitas yang besar. Yang kedua, kalau misalnya di forex ini dia sering banget terjadi nih teman-teman ya, yang namanya wedge ini ya. Entah itu yang rising wedge, falling wedge, ascending broadening wedge, descending broadening wedge, itu benar-benar sering banget terjadi. Oke. Dan yang ketiga, terutama nih untuk yang si ascending broadening wedge dan juga yang descending broadening wedge, dia itu tidak ada pengembangannya lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya marketnya ini kalau yang rising wedge, falling wedge ini sih kalau gagal masih bisa jadi broadening wedge ya, ascending broadening wedge. Tetapi kalau yang dua ini, dia kalau gagal patternnya teman-teman, ya udah gagal. Dia tidak ada berkembang lagi jadi apa gitu. Karena ini udah final form nih. Udah chart pattern yang ibaratnya step 3-nya lah, yang udah nggak bisa jadi extend lagi jadi pattern apa tuh nggak bisa gitu. Jadi ini sangat bagus, sangat menarik. Dan yang paling gue suka lagi untuk ascending broadening wedge dan descending broadening wedge ya, kita bisa entry-nya itu menggunakan macam-macam ya. Bisa menggunakan false break, bisa menggunakan Fibonacci juga. Ini sangat sering gue lakukan juga ya. Jadi kita punya teknik itu bisa digabungkan dengan pattern itu sangat banyak ya. Jadi itu yang gue suka teman-teman. Dan range-nya besar, itu yang terakhir. Jadi kalau misalnya kalian bisa entry di saat yang tepat, kalian menggunakan false break misalnya, terus kalian bisa makan dia punya entry-nya itu lebih cepat ya, itu range-nya akan besar sekali teman-teman, dan pips-nya akan jauh lebih banyak. So perbandingan risk reward-nya sangat bagus ya. Jadi itu yang membuat gua sangat suka dengan pattern ini ya. Oleh karena itu kalau misalnya continuous pattern yang lain seperti pennant dan flag, gue bukan yang gak suka ya, cuman gue lebih prefer kalau misalnya muncul pattern-pattern yang bentuknya wedge seperti ini, gue lebih suka gitu, karena itu lebih masuk karakter trading gue gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka flag dan segala macam ya itu nggak masalah, cuman siapa tahu kalian ini bisa jadikan referensi juga gitu ya. Nah sekarang berikutnya kita langsung ke chart realnya aja teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ya di OctaFX, di sini di MetaTrader 4 ya. Gue akan coba kasih contoh ke kalian nih teman-teman ya. Nah ini yang pertama ini falling wedge teman-teman ya. Jadi falling wedge ini bentuknya seperti ini.
Ini falling wedge yang ini dia terjadinya itu di ujung dari trend. Jadi kelebihannya si falling wedge dan rising wedge ini selain untuk continuous, dia juga bisa mendetek yang namanya trend reversal, teman-teman. Ini bukannya price reversal ya, tetapi trend reversal. Dengan catatan apa? Catatan falling wedge terjadi di badan primary trendnya, seperti yang kalian lihat di Aussie daily seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ini badan trennya sedang bearish, tapi di ujung badan trennya dia membentuk falling wedge nih. Nah, ini berarti menunjukkan indikasi bahwa harganya ini sebentar lagi akan berbalik arah gitu ya. Atau kalau misalnya dia mau balik arah ke sideways dulu, itu bisa, terus dia lanjut turun seperti ini. Atau dia mau langsung balik trend, itu juga sering banget terjadi gitu. Jadi rising wedge dan falling wedge ini bisa diperlakukan seperti itu ya. Jadi kita selain continuous chart pattern, dia bisa dijadikan reversal chart pattern di badan trend. Oke, di badan trend sekali lagi ya. Oke, itu contohnya. Jadi ini falling wedge dan dia akhirnya pas dia break, kalian bisa entry gitu ya. Jadi untuk entry-nya, rules entry-nya di falling wedge maupun rising wedge itu kalian bisa entry 2 ya. Kalian mau ambil pada saat dia koreksi di bawah, oke? Atau kalian mau ambilnya itu pada saat dia break patternnya, chart patternnya di break, habis itu kalian bisa entry. Oke? Nah, ini berikutnya ini juga falling wedge lagi ya, terjadinya di ujung minor dari trennya sendiri ya. Dan ini sifatnya itu atau rulesnya dia ini adalah sebagai reversal juga nih kebetulan ya teman-teman. Nah, ini juga falling wedge teman-teman ya. Nah, ini falling wedge-nya ini kebetulan dia ada poolnya sebelumnya lagi naik ya, terus kemudian dia bikin falling wedge dan kemudian akhirnya harganya naik lagi gitu ya. Nah, ini gue lagi nunjukin contoh-contohnya aja teman-teman ya. Jadi contoh gambar realnya itu seperti apa sih di chart ya, kayak gini gitu ya. Kalian bisa menggambar pattern dengan cara menghubungkan high-high-nya dan juga low-low-nya, sehingga kalian bisa melihat ini patternnya pattern apa sih gitu ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat ya di sini juga, ini juga rising wedge teman-teman ya, gambar kecil seperti ini juga bentuknya tetap rising wedge dan dia dari poolnya dari bearish ya, kemudian dibikin rising wedge, kemudian dia break turun dan dia bikin continuous trendnya tuh jalan terus, oke? Gua akan kasih contoh lagi ya. Sebenarnya banyak yang terjadi di chart itu, banyak banget teman-teman ya. Kalau misalnya kalian cari ya tentang si siapa namanya nih, si rising wedge, falling wedge ya, itu banyak banget. Nah, ini contoh dari descending broadening wedge ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ini poolnya pertama, dia membentuk descending broadening wedge. Cara gambarnya pun sama, kalian hubungin aja nih high-nya dan low-nya sehingga membentuk gambar seperti ini tadi gue tunjukin di pane itu ya. Kalian tinggal lihat aja gitu ya. Dan untuk entry-nya pun sama ya, kalian bisa entry di breakout atau kalian mau entry di bawah sini dengan menggunakan false break atau ada divergence ya. Jadi uniknya itu kalau di broadening wedge ya, di descending atau ascending broadening wedge, kalian bisa entry menggunakan false break juga teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya tuh dia ada false break di dia punya supportnya gitu, support trend line-nya. Atau kalian juga bisa menggunakan yang namanya divergence juga jadi konfirmasi. Dan juga yang ketiga kalian bisa menggunakan Fibonacci. Nanti gue kasih tahu caranya ya. Nah, kemudian ini juga contoh dari rising wedge, bentuknya seperti ini ya. Kenapa gue kasih lihat contoh-contoh seperti ini terus? Supaya kalian bisa familiar dengan bentuknya teman-teman ya. Dia dari turun, dia bikin rising wedge, kemudian dia jebol ke bawah gitu ya. Dan biasanya targetnya itu adalah 1:1 ya, AB sama dengan CD. Jadi kalau misalnya ini kita tarik ke sini ya. Nah, ini biasanya jadi targetnya nih di bawah sini, area sini. Jadi targetnya. Makanya kalian lihat pada saat dia nyentuh area ini, dia ada reaksi seperti itu ya. Ini juga rising wedge bertindak sebagai reversal juga, terjadinya di ujung di ujung trennya ya. Di ujung tren dia muncul rising wedge seperti ini. Oke, dan dia akhirnya jebol ke bawah gitu ya. Oke, teman-teman ya, itu contoh-contohnya ya. Kalian kalau misalnya mau cari sendiri ya, kalian latihan juga gambar-gambar sendiri juga boleh teman-teman ya. Nah, kayak misalnya contohnya seperti ini, kalian gambar dari sini ke sini gitu ya. Terus kalian gambar lagi dari sini ke sini. Nah, ini kan kalau misalnya kalian gambar kan ini jadi descending broadening wedge ya. Karena apa? Dia turun, terus dia makin lebar harganya ya. Kalau misalnya bedanya kan tadi kan kalau yang rising wedge sama falling wedge kan, ini bedanya kalau misalnya falling wedge itu makin ngerucut ya. Tapi kalau yang descending broadening wedge seperti ini dia makin lebar. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini kalian juga bisa lihat, bisa digambar-gambar sendiri ya, bisa cari sendiri ya. Kuncinya itu adalah kalian mesti nyari sendiri ya. Kayak contohnya seperti ini juga gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa bikin seperti ini jadi rising wedge juga ya. Jadi pas turun ya, dia break ya.
Dan ini pas dia break kita bisa entry juga, bisa gabungin juga dengan moving average ya kalau kalian mau. Pokoknya chart pattern itu paling simple dan paling bebas teman-teman ya. Kalian mau gabungin sama apa aja itu bebas, oke? Nah sekarang gue mau fokus ke entry-nya, cara entry-nya teman-teman ya. Gue mulai dari si rising wedge dulu teman-teman. Dan sekarang nih gue akan kembali ke pen dulu teman-teman ya, buat ngasih tahu kalian ya. Nah cara entry-nya adalah yang pertama itu rising wedge ini teman-teman. Ini kan gambarnya rising wedge seperti ini ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini, oke. Dan ada harga, kemudian harga lagi. Ya. Kalau rising wedge pertama entry-nya ya, kalian bisa tunggu dia sampai masuk ke area sini teman-teman ya. Sampai kan tadi kan harganya dari atas nih, shred gitu ya. Terus dia bikin zigzag seperti ini, bentuk pattern rising wedge. Kalian bisa entry pada saat dia bikin swing high ketiga ya. Ada 1, 2, 3. Pada saat dia bikin swing high ketiga, kalian bisa siap-siap untuk entry. Kenapa seperti itu? Karena idealnya ya, rising wedge itu akan membuat 3 swing high dulu ya. Jadi pada swing high ketiga itu kalian bisa entry pada saat dia bikin swing. Itu yang pertama, entry pertama. Entry kedua, pada saat dia break pattern terakhirnya. Jadi kalau pada saat dia bikin swing ketiga, dia turun dan dia break ke sini teman-teman ya. Dia break harganya. Dan ini dia nge-break dia punya pattern rising wedge-nya. Ini kalian bisa entry pada saat dia breakout. Oke, jadi menggunakan breakout strategi. Syaratnya adalah kalian masih cek pada saat dia break di sini, candle-nya seperti apa dia nge-breaknya. Candle-nya diusahakan dia candle Marubozu dengan tekanan sell atau bearish nih yang cukup besar juga gitu ya. Jadi dia mengkonfirm bahwa harganya ini akan benar-benar lari gitu setelah dia nge-break si rising wedge. Seperti itu ya. Nah untuk stop lossnya teman-teman ya, stop lossnya tuh kalian bisa taruh dia itu stop lossnya di atas si sini teman-teman ya, di atas sini. Dia itu kenapa di atas sini? Ini karena tepat dengan di atasnya si swing high terakhirnya teman-teman ya. Jadi swing high terakhir chart patternnya itu kalian bisa taruh di situ. Dengan TP kalian bisa 1:1 dari si polnya ya. Jadi kalau bisa polnya seperti ini, kalian tinggal tarik aja 1:1 kayak gini ya. Kayak gini kalian pindahin ke bawah sini teman-teman ya, jadi seperti ini. Ini adalah target poinnya dia atau TP-nya dia. Ini caranya adalah seperti itu. Atau kalian bisa ukur lebar dari rising wedge-nya. Kalian tarik gini lebarnya ya, dari swing high yang paling pertama terjadi ya sampai ke neck-nya dia. Terus kalian pastekan pada saat dia break di sini. Ini bisa jadi TP pertama juga gitu ya. Jadi seperti itu untuk rising wedge ya teman-teman. Nah sekarang untuk falling wedge-nya gimana untuk entry-nya? Sama ya. Untuk falling wedge-nya tuh sama. Cuman kan dia bedanya kebalik aja teman-teman. Jadi dia bedanya kebalik tapi sebenarnya sesama ya. Jadi dia kebalik tapi sama. Jadi kalau falling wedge itu sorry ya. Kalau falling wedge itu kan begini bentuknya ya. Sama ya. Jadi kalau misalnya falling wedge kalian bisa entry yang pertama itu pada saat dia bikin swing low ketiga teman-teman, 1, 2, 3 ya. Jadi pada saat dia bikin swing low ketiga, dia naik seperti ini ya. Nah swing low ketiga ini ya, ini di sebelah sini. Ini kalian bisa entry ya. Jadi tungguin dulu sampai dia ada 3 swing, kalian entry di sini. Oke, jadi syaratnya ada 3 swing ya kalau misalnya falling wedge. Terus yang kedua itu kalian bisa breakout juga ya. Sama pada saat breakout. Dan untuk TP-nya juga sama, kalian bisa 1:1 dengan polnya ya, seperti ini. Kalian 1:1 dengan dengan polnya seperti ini, kalian tinggal tarik. Ya. Ini TP-nya, TP pertamanya, TP idealnya di sini, teman-teman ya. 1:1 dengan pol atau dengan trend line atau primary trend yang terjadi sebelumnya. Atau kalian bisa tarik juga dari ujung swing high-nya si rising wedge-nya, falling wedge-nya itu ke bawah. Terus kalian aplikasikan pada saat dia break. Ini menjadi TP yang minimumnya teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, gampang teman-teman ya. Nah berikutnya gue mau kasih tahu cara untuk entry dengan menggunakan ascending probability wedge dulu teman-teman ya. Jadi ascending probability wedge ya itu gue mau coba, yaitu adalah seperti ini ya. Ini ascending probability wedge bentuknya seperti ini. Dia melebar teman-teman ya. Sekali lagi perlu diingat dia melebar. Jadi harganya bergerak seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan dia biasa datangnya dari bearish ya, dari atas harganya. Nah, kalau ascending probability wedge teman-teman ya, kalian bisa menggunakan tadi yang gue bilang yang pertama pakai false break. Karena apa? Karena ini biasanya nih ada false break nih di sini nih kan ya.
dia kan membuat high yang lebih tinggi, tapi dia kemudian berbalik arah kan. Nah ini biasa cenderung terjadi false break. Ini kalian bisa menggunakan anti teknik false break juga yang kalian sudah tahu ya. Jadi ketika dia bikin false break, kalian lihat mother candle-nya, troublemaker candle-nya. Nah kalian tandain. Ketika candle-nya ada yang close pada saat false break itu, kalian bisa entry. Dan yang kedua, kalian konfirmasi lagi teman-teman, apakah di sini ada divergence, bearish divergence ya. Jadi di sini kan naik ya, lebih tinggi. Nah, kalian lihat di stokastiknya, apakah stokastiknya tuh lebih rendah seperti ini. Kalau ada divergence itu bisa menjadi satu konfirmator lagi yang menunjukkan bahwa oh ternyata trade kita ini lebih aman gitu. Nah, yang ketiga, kalian bisa menggunakan yang namanya Fibonacci teman-teman ya. Jadi cara entry Fibonya adalah kalian tarik dari sini ya. Dari sini ke bawah sini, kalian tarik Fibonya, terus kalian cari titik 618-nya itu di mana. Oke, dan disitulah kalian bisa entry di area 618 ya. Atau yang terakhir kalian bisa menggunakan breakout juga. Cuman kalau breakout di di ascending broadening atau descending broadening, gue nggak rekomend sih. Gue lebih rekomend kalian menggunakan false break entry-nya seperti itu. Nah, berikutnya ya, itu adalah yang descending broadening. Descending broadening itu bentuknya seperti ini. Descending broadening bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sama ya caranya teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan false break di sini ya, karena jelas sekali ini bisa false break. Ya, kalian bisa menggunakan false break di sini. Karena ini biasa pada umumnya ini juga sering terjadi false break teman-teman di sini ya. Dan terus kalian juga bisa menggunakan yang namanya tadi ya divergence juga ya. Jadi cari bullish divergence sini, apakah di sini ada bullish divergence. Kalau misalnya kalian lihat harganya kan ini turun ya, lebih rendah kan swingnya. Terus kalian lihat di oscillatornya dia naik gini ya, atau bikin higher low ya. Kalian bisa menggunakan divergence dan menjadikan itu konfirmasi ya bahwa oh ya ini harganya ada divergence, berarti dia mau ngebut nih, mau naik ke atas gitu ya. Dan gue di sini juga nggak merekomendasikan untuk pakai false breakout ya. Kenapa seperti itu? Karena alasannya sama ya, karena dia range-nya tuh sudah lebar kalau pakai breakout ya. Kalau kita pakai breakout strategi, kayaknya kita ketinggalan banyak deh, ketinggalan banyak momentum gitu ya. Jadi gue rekomendnya menggunakan false break aja dari bawah gitu. Jadi kalian bisa entry di bawah-bawah sini. Oke? Dan gue akan kasih lihat ke kalian caranya untuk di entry-nya tuh gue kasih ilustrasi di realnya ya, real market ya. Nah, contohnya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ini rising wedge teman-teman ya. Contohnya rising wedge seperti ini. Oke. Dan ini kita lihat ya. Ini kan high sebelumnya kan di sini ya. Terus di sini dia muncul mulai naik ke bawah ke area sini. Ini kita lihat aja nih. Kita garisin dulu di sini, kemudian kita lihat ke bawah. Apakah dia ada divergence? Oh ternyata di sini nggak ada. Oke, berarti kalau gitu gue mau masuk menggunakan breakout aja. Jadi kalau di sini ya, pada saat dia pecah ke bawah sini teman-teman, di sini kalau kalian mau entry jangan dulu ya, karena kita harus lebih baik kita tunggu dia pada saat dia turun seperti ini, membuat gerakan seperti ini. Kita tunggu dia retrace ke atas. Ya, nah pada saat retrace inilah kita lebih baik untuk entry-nya tuh di situ. Karena jarang sekali kalau misalnya dia pecah pattern itu dia langsung jalan ke bawah terus-terus tanpa koreksi seperti ini. Biasanya ada koreksi seperti ini. Dan pada saat koreksi itu dia sudah confirm dia breakout kan, dan dia di sini kita bisa gabungkan dengan moving average contohnya. Kita bisa entry di area moving average atau kita bisa pakai Fibo teman-teman ya. Jadi pada saat dia break kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita tinggal bikin aja nih area 38 sampai 61 nya di mana? Ternyata di sini. Ya, dan di area merah ini tepat sekali dia masuk area merah, dia langsung berbalik arah dan turun ya. Nah, itu caranya teman-teman ya. Oke. Dan sekarang gue kasih tahu juga kalian caranya untuk di si broadening wedge ya, gimana caranya. Jadi di sini gue ambil contoh yang descending broadening wedge aja ya. Jadi buat kalian yang sebenarnya caranya sama. Jadi kalian perhatikan ini caranya sama. Ini gue juga mau entry menggunakan Fibo misalnya ya. Jadi pada saat dia bikin 1, 2, 3 swing di sini dan dia bergerak ke atas dan sempat break, tapi kan dia nggak langsung jalan tuh harganya ya. Dia pasti akan retrace dulu teman-teman ya. Nah ini gue pakai Fibo itu gimana caranya ya? Tinggal tariknya dari sini sampai high-nya dia gitu. Terus kita tinggal tandain
area 31 sampai 38 sampai 61-nya, yaitu di sini. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi ya udah, begitu kita masuk area sini, kita tinggal entry deh gitu ya. Tinggal entry, stop lossnya di mana? Di low-nya di sini aja gitu. Di low-nya dia yang paling bawah sini. Kalau kalian nggak mau sampai paling bawah juga it's okay gitu, karena dia most of all dia akan berhenti maksimal di 78,6. Jadi kalau misalnya kalian taruh stop loss di 886 itu juga nggak masalah gitu ya. Itu bagus sekali cara entry seperti ini. Jadi kita dia entry di sini, kita entry ya. Kemudian kita targetnya tinggal kita tarik gini aja gitu ya. 1:1 ya kan. Nah, dia akan pas di sini teman-teman, kena target kita dan dia langsung turun lagi ke bawah. Seperti itu ya. Itu jadi kehebatan dari si ascending broadening wedge seperti itu. Makanya gue tuh suka banget sama pattern ini ya, dibanding dengan continuous pattern yang lain. Gue paling suka tuh descending broadening dan ascending broadening gitu ya. Walaupun yang ya pokoknya wedge ini yang paling gue sering pakai deh, rising wedge, falling wedge, descending broadening wedge, ascending broadening wedge, itu semua pattern yang paling sering gue pakai. Jadi caranya seperti itu. Dan untuk stop lossnya pun simple, yaitu kita tinggal di bawah patternnya aja atau di bawah swing harga terakhir ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita bisa stop lossnya di bawah harga terakhir sini ya. Dengan targetnya juga tadi udah gua kasih tau cara ngitung targetnya ya. Kalian bisa pakai 1:1 dari pollnya dia gitu ya, terserah gitu. Dan kalau di sini stop lossnya tentunya di bawah sini ya, di atas dia. Misalnya kalau kita ambil sell sekarang, kita sell stop lossnya di atas swingnya dia gitu. Kalau yang seperti ini, kita stop lossnya itu juga sama ya, di atasnya dia nih, yang paling atas, yang paling high. Kita tinggal taruh stop loss karena dia sell. Kalau seperti ini teman-teman, descending broadening wedge, kita mau nggak mau harus taruh di sini di bawah ya, di 88 ya minimal, seperti itu. Karena kita mau buy, kita buy pada saat breakout atau pada saat dia di area buy kita di sini di bawah, menggunakan swing pada saat dia terjadi kena support trend lainnya. Itu juga bisa kita tinggal taruh stop lossnya tuh di bawah itu. Jadi risk reward kita jadi lebih bagus. Oke teman-teman, sekarang seperti biasa gue akan cari posisi yang yang bisa mewakili materi kita hari ini ya. Gue akan cari posisi, sebentar teman-teman, gue cari dulu. Nah, ini gue udah dapat ya di New Zealand Jepang ya teman-teman ya. Ini ada pattern ya teman-teman. Kalau kalian lihat, ini masuknya ke descending broadening wedge, dan dia sudah break ke atas dan dia sudah retrace juga nih teman-teman ya. Jadi yang bisa gue lakukan adalah gue tarik Fibo di sini ya. Terus gue bikinin area entry-nya di 38 sampai ke 61.8 seperti ini. Oke, jadi di sini gue bisa entry sebenarnya. So gue akan langsung aja untuk buy teman-teman ya di sini dengan menggunakan ini. Gue cuman pakai yang namanya chart pattern aja ya. Gue akan pakai di sini 0,2 gue buy. Oke, so gue sudah open buy di sini. Dan stop lossnya kita lihat ya, stop lossnya gue taruh di bawah sini aja teman-teman ya. Ini juga cuman 20 pips, 30 pips, jadi itu nggak masalah. Oke. Dengan target gua pollnya aja ya. Jadi target gua pollnya seperti ini. Gua 1:1 ini. Nah, seperti ini. Gua targetnya di atas sini, teman-teman. Di 35 pips. Oke. Nah, oke, jadi ini setting gua ya, setting posisi gua. Ini berdasarkan chart pattern aja. Di sini ada descending broadening wedge dan dia sudah break dengan satu candle Marubozu yang kuat, dan sekarang dia lagi retrace ke bawah, lagi bergejolak harga di bawah. Ya, tapi selama dia nggak menggagalkan pattern kita atau dia nggak kena stop loss kita, ya itu patternnya masih valid. Oke. Jadi kita tinggal bersabar saja nunggu sampai dia ke atas sini. Nanti gua update lagi harganya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue mau update harganya ya. Jadi harganya dia sudah ketika dia retrace ke bawah dan dia sekarang udah bullish lagi ya. Ini menunjukin pressure bullish lagi sekarang ke atas, dan semoga nanti harganya bisa nyentuh ke atas lagi teman-teman. Jadi intinya ya broadening wedge itu ya powerful teman-teman. Jadi gue nge-share ini juga karena gue sering pakai dan ini memang gue coba dengan probabilitasnya juga bagus teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu yang mau gue share. Semoga apa yang gue share ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa langsung praktekkan ke dalam trading kalian. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk menggunakan chart pattern, yaitu adalah wedge teman-teman. Tadi di monitor gue sudah jelasin semua ya, pengertiannya, kemudian bentuknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa, dan cara menggunakannya tentunya di dalam trading itu seperti apa. Gue tadi sudah jelaskan ya. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau misalnya kalian belum bisa mengerti sekali nonton ya, kalian bisa ulang lagi videonya, oke? Karena
yang kalian tahu ya, belajar trading itu terutama di technical analysis itu nggak bisa cepat teman-teman ya. Kalian harus mengulang-mengulang terus supaya kalian tuh bisa hafal di luar kepala, dan nanti pada saat kalian lihat chart itu kalian sudah langsung paham gitu teman-teman ya. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, gue mau ngingetin kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung cek link tersebut dan daftar, dan kemudian kalian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya pun sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa join langsung, nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video ada di channel ini, dan juga kalian bisa smash like button ya, dan juga kalian bisa share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini. Dan kalian juga bisa komen di bawah, oke? Untuk kalau misalnya kalian ada merasa kurang di video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun itu yang mau gue bahas ke depannya ya. Dan perlu kalian tahu ya, gue pasti akan membaca komen kalian, dan gue pasti akan berusaha untuk membuatkan request yang kalian minta gitu ya. Tetapi butuh waktu teman-teman. Seperti yang kemarin itu tentang gue buat video tentang lot, itu juga berdasarkan request kalian. So nanti ke depannya gue juga pasti akan bikinin request-request yang sudah masuk ke gue, oke? Oke, mungkin sampai sini dulu videonya teman-teman. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you banget buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.